Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam kuliah tourism. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi mudah-mudahan untuk materi dalam tourism bisa maksimal ya. Kita berdoa aja semoga kita segera bisa diamankan di situasi pandemi ini ya. Yang penting kalian jaga kesehatan. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pelayanan Biro Perjalanan Wisata. Jadi di sini akan berbicara masalah bagaimana menjadi seorang Biro Perjalanan Wisata dan tentunya harus mengetahui tentang kriteria apa saja yang harus dipersiapkan menjadi seorang karyawan di suatu biro perjalanan wisata. Nah, pertama yaitu hal-hal yang perlu diketahui sebelum praktek menjadi karyawan biro perjalanan wisata. Ini antara lain yang pertama, mengetahui tentang operasional biro perjalanan wisata. Tentunya sebelumnya harus tahu ya definisi tentang biro perjalanan wisata. Kemudian yang kedua, menguasai teknik pelayanan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagian apa saja yang ada di biro perjalanan wisata. Dan yang berikutnya, perusahaan apa saja yang biasa bekerja sama dengan biro perjalanan wisata dalam melakukan operasionalnya, kegiatannya ya. Ini nanti akan dibahas satu persatu. Dan tentunya dalam memasarkan produk dari biro perjalanan wisata itu harus mengetahui betul tentang karakter calon konsumen ya. Itu sebagai sasaran penjualan dari produk biro perjalanan wisata. Kemudian sebelum kita tahu lebih lanjut, tentunya awalnya itu Anda itu harus mengetahui tentang gambaran dan pengertian biro perjalanan wisata. Sekarang apa yang dimaksud dengan biro perjalanan wisata? Biro perjalanan wisata itu adalah salah satu perusahaan jasa pariwisata yang operasional kegiatannya memberikan pelayanan kebutuhan yang dibutuhkan oleh wisatawan dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan industri pariwisata yang terkait ya, tentunya disesuaikan dengan daerah tujuannya ya. Kemudian dari sini itu sudah ada gambaran ya adik-adik. Nah, terima kasih. Dan di sini juga kalau belum tahu tentang perusahaan apa saja sih yang tergabung dalam perusahaan industri pariwisata, antara lain yang termasuk dalam perusahaan tersebut itu adalah transportasi ya, kemudian rumah makan, kemudian hotel, kemudian objek-objek wisata. Objek wisata itu kan ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada yang dikelola oleh swasta. Kemudian souvenir shop, kemudian money changer ya. Ini. Kemudian di sini biasanya ada suatu kerjasama dengan biro perjalanan wisata itu memang harus memberikan saling pengertian atau take and give ya dalam operasional kegiatannya. Nah, dari rangkaian kegiatan kerjasama itu akan membentuk suatu paket wisata atau sebagai produk wisata. Masih ingat kan untuk ciri-ciri produk wisata itu antara lain tidak bisa dicicipi. Maksudnya sih bagaimana? Jadi nggak bisa dicicipin. Kalau misalnya mau pergi ke suatu daerah tujuan wisata kan sebelumnya nggak ngerti rasanya ya, tapi di saat itu yang bisa dirasakan ya. Jadi tidak bisa dipindahkan. Jadi nggak mungkin Pantai Indrayanti dipindahkan ke Semarang atau ke daerah lain ya, tapi di situ ya, misalnya menikmati bis pariwisata yang nyaman ya dinikmati pada saat itu juga, karena proses produksi itu terjadi pada saat bersamaan. Maksudnya bagaimana? Jadi rangkaian kegiatan dari paket wisata itu ya, itu dari mulai bisnya nyaman, makanannya enak, kemudian pelayanannya bagus, hotelnya nyaman, objek wisatanya indah, kemudian sesuai dengan rencana programnya, itu yang disebut dengan proses produksinya. Jadi
terjadi di saat bersamaan. Dan kalau misalnya pelayanannya bagus dan rangkaian itu saling terkait, bagus, nyaman dan sebagainya, itu akan terkesan puas ya. Nah, di sini yang termasuk keberhasilan dari produk wisata itu diukur dengan tingkat kepuasan itu ya. Nah, ini makanya harus mengerti tentang teknik pelayanannya ya itu ya. Kemudian di sini yang pertama itu tadi hal-hal yang harus diketahui sebelum praktek menjadi seorang karyawan biro perjalanan wisata itu tentunya harus tahu dulu operasional dari kegiatan biro perjalanan wisata itu apa. Ya, itu harus mengerti betul. Yang pertama adalah membuat, menjual, dan menyelenggarakan paket wisata. Nah, ini maksudnya bagaimana kok membuat ya? Karena di sini salah satu operasional dari kegiatan biro perjalanan wisata adalah membuat ya. Membuat itu menyusun paket wisata dari mulai daerah tujuan wisatanya mana, kunjungan objek wisatanya kemana, kemudian menginap di hotel apa, pakai transportasi apa, terus kemudian makannya di mana, rumah makannya mana. Nah, di sini yang bagian untuk membuat atau menyusun itu yang disebut dengan tour planner atau tour operator. Nah, oleh karena itu harus tour operator itu harus menguasai tentang objek-objek wisata yang ada di daerah tujuan wisata, rumah makannya, hotelnya, rutenya, kemudian souvenir shopnya apa, makanan khasnya apa, itu menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu di sini namanya paket ya, itu harus menjadi suatu daya tarik tersendiri itu dalam menyusun tour itinerary-nya, dalam bentuk tour itinerary ya. Kemudian di sini dalam menyusun paket wisata itu ada beberapa dua macam ya paket wisata. Paket wisata yang sudah disusun oleh biro perjalanan wisata atau tour planner itu sendiri. Jadi mau nggak mau harganya, kemudian acaranya, kemudian fasilitasnya itu sudah ditentukan oleh biro perjalanan wisata. Itu yang disebut dengan ready made tour ya. Tapi kalau misalnya ada suatu permintaan dari calon konsumen atau wisatawan, kita harus menyesuaikan. Misalnya ya, Mbak ini minta tolong disusunkan, saya instansi saya itu akan mengadakan suatu family gathering ya, ada outboundnya, kemudian menginapnya sekamar isi 2 ya, karena suami istri. Kemudian kita ada acara ramah tamah di suatu hotel. Nah, itu berarti permintaan harus disesuaikan dengan permintaan dan tinggal dikemas oleh tour planner ya di biro perjalanan wisata itu. Maka di situ paket wisata yang seperti itu karena permintaan sesuai dengan permintaan wisatawan atau calon konsumen itu yang disebut dengan istilah tailor made tour. Nah, ini yang kalau jenis paket wisata ya, ini ya berdasarkan penyusunannya. Nah, kalau misalnya paket wisata itu sudah selesai, sudah jadi harganya, fasilitasnya dan sebagainya, kemudian ditawarkan. Kemudian itu kalau yang ready made tour. Tapi kalau tailor made tour itu ada suatu kesepakatan, kemudian ditawarkan. Itu kalau sudah terjadi transaksi jual beli ya. Itu kalau sudah ada kesepakatan antara pihak biro perjalanan wisata dengan pihak konsumen, maka terjadi penjualan atau transaksi jual beli. Sudah deal dan baru diselenggarakan, tanggalnya kapan, kemudian prepare dan sebagainya. Apa ya sih yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan paket wisata? Itu biasanya ada bisnya sudah siap apa belum, kemudian jumlah pesertanya difikkan, kemudian hotelnya mau menginap di mana. Itu tentunya kalau paket wisata udah disepakati, itu udah tahu kan daerah tujuan wisata sama kunjungannya kemana aja. Kemudian di situ borampenya itu banyak ya, dalam fasilitas bis pariwisatanya, kemudian menginap di hotel mana, kamar-kamar yang harus di ketahui nomor-nomor kamarnya untuk diinfokan, kemudian ada rumah makan itu harus dihubungi. Nah, ini harus dipersiapkan ya, termasuk banner, PPPK,
door prize, buku panduan itu harus dipersiapkan. Nah, yang mengurus di dalam penyelenggaraan perjalanan wisata itu adalah seorang tour guide atau pemandu wisata. Nah, tentunya kalau kemarin sudah ikut pelatihan pemandu wisata, itu Anda tentunya tahu kan apa saja tugasnya itu ya. Terus kemudian yang kedua, melayani operasional kegiatan Biro Perjalanan Wisata, melayani pemesanan kamar hotel. Nah, dalam penyelenggaraan paket wisata itu kalau lebih dari 1 hari ya, membawa rombongan lebih 1 hari, pasti membutuhkan tempat untuk menginap ya, yaitu hotel. Nah, di sini ada suatu kerjasama antara pihak Biro Perjalanan Wisata dan pihak hotel ya, yaitu hotel itu memberikan kontrak rate atau harga khusus bagi Biro Perjalanan Wisata. Karena apa? Itu menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan hotel ya. Kalau mengandalkan hanya individual atau orang datang ke sana itu paling 1, 2, maksimal 10 ya. Tapi kalau udah kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata, walaupun harganya diberikan lebih murah, tapi begitu sekali datang aja misalnya satu bis sudah 50 orang. Nah, oleh karena itu bentuk kerjasama antara pihak hotel dan pihak Biro Perjalanan Wisata itu dalam bentuk kontrak rate atau harga antara kesepakatan dari pihak kedua belah pihak, yaitu biasanya lebih murah ya, itu ya, beda dengan harga publish atau harga umum ya. Kemudian yang kedua, operasional BPW yang kedua adalah melayani pemesanan tiket transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ini kerjasamanya itu transportasi darat, termasuk transportasi darat itu apa aja? Rental mobil ya, kemudian PO bis pariwisata, terus kemudian PT KAI, kemudian yang laut itu ada speedboat, ada ferry ya, kemudian angkutan udara itu perusahaan airline. Nah, di sini secara otomatis kalau misalnya membawa rombongan melalui jalan darat kombinasi ke laut seperti halnya ke Pulau Bali ya, itu bisa kombinasi darat dan laut, kombinasi darat dan udara, atau tiganya misalnya pakai kereta kemudian dijemput pakai bis kemudian menyeberang pakai kapal kemudian pakai bis lagi, atau menyeberangnya nggak menyeberang tapi pakai pesawat, itu kombinasi. Nah, oleh karena itu untuk mempermudah dalam pelayanan kepada wisatawan itu harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan darat, laut, dan udara. Tapi ada juga yang menjadi agen tiket pesawat ya, itu biasanya bisa bekerja sama dengan aplikasi Pegi-Pegi, Traveloka, kemudian tiket.com dan sebagainya. Tapi Biro Perjalanan Wisata itu biasanya kalau sudah bekerja sama dengan perusahaan airline itu sudah punya aplikasi tersendiri dalam penjualan tiket online ya, itu seperti itu. Kemudian yang operasional yang kedua yaitu menyediakan tenaga guide atau menyediakan pemandu wisata ya, pemandu wisata. Dalam hal ini kalau penyelenggaraan perjalanan wisata, kalau sudah kerjasama dalam penyelenggaraan perjalanan wisata, otomatis tenaga guide itu sudah disediakan ya. Tapi juga di luar rombongan itu juga bisa memesan tenaga guide ya. Terus kemudian yang operasional ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 yaitu pengurusan travel dokumen. Yang termasuk travel dokumen itu adalah paspor, visa, exit permit, kemudian ada tiket pesawat, kemudian voucher hotel, voucher makan ya. Ini diurus oleh Biro Perjalanan Wisata kalau dalam rombongannya ya. Kalau pergi ke luar negeri itu tiket pesawat pulang pergi, kemudian paspor, kemudian voucher makan dan sebagainya ya, itu sudah di include harga ya, udah include harga karena diurus langsung oleh Biro Perjalanan Wisata. Kemudian ada lagi yaitu mengurus penyelenggaraan MICE. MICE itu
meeting, incentive, convention, exhibition ya. Ini jadi meeting itu pertemuan atau rapat, kemudian insentif itu ada perjalanan wisata tapi meningkatkan produktivitas, kemudian convention itu konferensi ya, tapi ini lebih luas daripada meeting ya kan, biasanya antar organisasi atau antar negara ya, itu dalam organisasi yang tingkat besar. Kemudian exhibition itu expo atau pameran, itu bisa menjadi seorang IO ya, itu ya. Terus kemudian di sini juga harus diketahui tentang SDM yang dibutuhkan oleh Biro Perjalanan Wisata ini. Anda punya keterampilan di bidang pariwisata dengan background bahasa asing ya, atau Mandarin atau bahasa Inggris ya. Di sini yang pertama adalah tour planner atau tour operator. Itu bagian Biro Perjalanan Wisata yang menyusun paket wisata. Kemudian yang kedua, pemandu wisata atau tour guide ya, itu kalau membawa rombongan itu tugasnya seorang tour guide ya. Kemudian airline ticketing itu bagian penjualan tiket karena bisa menjadi agen penjualan tiket. Kemudian marketing itu bagian pemasaran produk dari Biro Perjalanan Wisata, biasanya masuk ke instansi-instansi, kemudian organisasi, kemudian ke sekolahan ya, itu harus menguasai tentang operasionalnya itu. Kemudian admin ini biasanya di kantor ya, itu bagian administrasi ya di sini ya. Nah di sini hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kalian itu praktek menjadi SDM atau karyawan di suatu biro perjalanan wisata ya. Kalau misalnya BPW itu sudah go public internasional, itu tentunya bahasa asing kalian itu akan sangat bermanfaat dan akan digunakan ya. Kemudian di sini yang akan dipraktekkan itu perlu dipersiapkan, itu harus bisa menyusun tour itinerary, kemudian menghitung harga paket wisata dan dapat bernegosiasi. Nah ini nanti ada session tersendiri untuk mempraktekkan hal ini ya. Ini untuk pertemuan hari ini baru awal, baru gambaran umum dulu, dan harus dipahami tentang hal-hal yang harus kuasai dalam bidang biro perjalanan wisata sebelum kalian praktek menjadi SDM-nya atau karyawannya. Karena hal ini sangat penting ya. Kalau misalnya tidak tahu apa di dalamnya, itu akan kesulitan dalam mempraktekannya ya. Itu. Jadi seperti itu aja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan dari hal ini ya. Anda persiapkan saja untuk bisa praktek di sebagai biro perjalanan wisata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.